Tuhan membuka rahasia kelam di balik perlindungan koruptor pajak dan cukai. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tuhan tolong bukakan rahasia ini bagi dunia, terutama bagi rakyat Indonesia. Ada satu rahasia besar yang baru terbongkar. Sebuah kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi di balik sistem pemerintahan dan ekonomi kita. Ternyata, selama bertahun-tahun, ada perlindungan bagi orang-orang yang seharusnya dihukum karena menyelewengkan uang rakyat. Bayangkan, ada orang pajak dan pejabat cukai yang menyalahgunakan kewenangan mereka, mencuri, menerima uang haram, dan merugikan negara. Namun, selama ini mereka dilindungi. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diproses, karena dianggap bisa mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Inilah penyakit bangsa kita, sebuah sistem yang menciptakan insentif untuk berbuat dosa. Orang jujur dibiarkan berjuang sendiri, sementara pelaku kejahatan dilindungi oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Seorang pemimpin pernah bercerita, dengan nada jujur dan heran, bahwa ia baru mengetahui hal ini setelah menjadi menteri. Ia berkata, rupanya selama ini ada perlindungan dari atas. Kalau aparat pajak atau cukai mencuri, jangan disentuh, supaya pendapatan negara tidak terganggu. Sungguh, ini bukan sekadar moral yang rusak, tetapi sistem dosa yang menumpuk selama puluhan tahun. Orang yang seharusnya menjaga uang rakyat justru menjadi pencuri di rumah sendiri. Namun kini, terang mulai menyala. Pemimpin yang baru menegaskan, petugas pajak yang baik tidak perlu takut. Tetapi yang berbuat miring harus takut sekarang. Karena saya tidak akan lindungi yang mencuri. Tapi kalau dia jujur, saya lindungi habis-habisan. Pernyataan ini adalah titik balik. Sebuah pertanda bahwa waktu kegelapan sedang berlalu, dan kebenaran mulai ditegakkan. Renungan Firman Allah, Amsal pasal 28 ayat 13-14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Allah, tetapi siapa yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ayat ini berbicara langsung pada inti masalah bangsa kita. Korupsi dan perlindungan terhadap dosa adalah akar kehancuran. Ketika pelaku kejahatan disembunyikan, bangsa tidak akan pernah makmur. Tetapi ketika kebenaran ditegakkan, kasih dan berkat Allah akan turun atas negeri ini. Arahan Tuhan Yesus Kristus untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berkata dalam hati bangsa ini, jangan takut menegakkan kebenaran. Jangan melindungi kejahatan karena alasan stabilitas. Aku akan melindungi yang jujur, dan aku sendiri akan menyingkirkan yang mencuri di rumahku. Pesan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia jangan diam saja melihat mafia dan kejahatan terus-menerus beroperasi.